produsen yang memainkan harga, tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sehingga terjadi persaingan usaha. Yang keempat yaitu pasar oligopoli kolasi. Jenis pasar yang terakhir adalah pasar kolasi, maksudnya yaitu kerjasama produsen dengan produsen lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkannya stagnan. Karakteristik persaingan monopolistik. Yang pertama, produk diferensial. Produk diferensial adalah usaha memberikan perbedaan pada produk yang dihasilkan oleh produsen atau perusahaan untuk memberikan suatu daya tarik kepada konsumen. Kemudian, jumlah produsen yang sangat banyak, di mana produsen atau perusahaan di sistem pasar monopolistik sangat banyak, bisa dilihat dengan begitu banyaknya merek-merek pakaian hingga barang primer lainnya. Kemudian mudah masuk dan keluar dikarenakan melimpahnya sumber daya dan peluang bisnis yang terbuka lebar. Ciri-ciri pasar monopolistik dan oligopoli, yaitu banyaknya penjual di pasar, produk serupa tapi tak sama, kemudian harga, keluar masuknya pasar, dan promosi. Faktor penyebab pasar monopolistik. Ketidakpuasan terhadap pasar sempurna dan monopoli dikarenakan produsen yang tidak puas dengan sistem pasar sempurna dan pasar monopoli, sehingga banyak sekali produsen atau perusahaan yang berpindah ke sistem pasar monopolistik. 2. Produk diferensial. Dikarenakan produk diferensial tidak terlalu tinggi membuat setiap produsen lebih mudah dalam persaingan non-harga, seperti sumber daya alam yang amat sangat berlimpah. Indonesia membuat setiap orang atau produsen mudah terjun dalam industri monopolistik karena sangat mudah untuk mencari bahan baku maupun bahan pendukung dalam produksi suatu barang. Kerugian dalam monopolistik. 1. Memerlukan modal yang sangat besar karena perusahaan yang sudah lebih dulu masuk ke pasar monopolistik dan sukses mempunyai skala ekonomi yang besar dan digunakan untuk produksi sampai promosi. 2. Memiliki skala dan tingkat persaingan yang cukup luas dan tinggi dalam bidang kualitas, harga, dan jasa pelayanan. Jadi produsen atau perusahaan baru harus siap dengan persaingan yang terjadi dalam sistem pasar monopolistik. 3. Setiap perusahaan harus memiliki atau melakukan inovasi pada produknya sehingga tidak akan kalah dengan perusahaan lainnya di bidang yang sama. Akan tetapi, hal ini akan meningkatkan biaya produksi yang berpengaruh pada output harga pada produk yang harus dibayar konsumen. Keuntungan dari oligopolistik. 1. Kebebasan setiap produsen atau perusahaan untuk keluar dan masuk sistem pasar monopolistik membuat setiap perusahaan selalu melakukan inovasi jika tidak ingin kehilangan konsumen. 2. Sangat banyaknya produsen dan produk membawa keuntungan untuk konsumen karena konsumen akan mempunyai banyak opsi pilihan produk sesuai kebutuhan dan pastinya mempunyai kesempatan untuk memilih produk terbaik yang ada karena kebutuhan sehari-hari tersedia di dalam sistem pasar monopolistik ini, sehingga konsumen lebih mudah untuk menemukannya. Kesimpulannya yaitu pasar monopolistik adalah pasar homogen atau berarti pasar di mana produsen dan konsumen hanya saling memenuhi kebutuhan barang yang sama atau sejenis, tetapi setiap produsen mempunyai ciri khas produk masing-masing. Dalam pasar monopolistik, tingkat persaingan bisa dibilang sangat tinggi karena setiap perusahaan mempunyai produk yang sama dan biasanya berupa barang primer atau kebutuhan sehari-hari. Setiap pengusaha sangat mudah masuk dan keluar
dalam pasar monopolistik karena banyaknya sumber daya alam dan peluang yang cukup lebar. Setiap perusahaan berlomba-lomba menciptakan produk terbaik yang sekilas sama tapi tetap mempunyai perbedaan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.